Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan kewajiban jangka pendek yang ada di perusahaan dan hubungannya dengan pelaporan keuangan yang ada di suatu perusahaan itu sendiri. Nah, kita langsung ke materinya. Yang pertama terkait dengan pengertian dan klasifikasi mengenai kewajiban jangka pendek. Jadi, ketika kita membicarakan tentang kewajiban jangka pendek, berarti kita fokusnya adalah kepada kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan atau yang dibuat oleh perusahaan. Kewajiban ini merujuk pada hutang, utang piutang yang dimiliki oleh perusahaan, gitu ya. Meskipun kita sudah sempat membahas terkait dengan piutang, gitu ya. Piutang dengan utang kan berbeda, gitu ya. Kalau piutang kita yang memberikan pinjaman, tapi kalau utang adalah kita yang meminjam kepada perusahaan lain atau perbankan. Nah, di sini untuk pengertian kewajiban jangka pendek ini ya, jadi kewajiban yang akan dibayar dalam jangka waktu siklus operasional atau kurang dari 1 tahun pada tanggal neraca. Jadi tidak hanya kewajiban jangka pendek saja yang akan kita bahas gitu ya. Nanti pun kita juga akan membahas terkait dengan kewajiban jangka panjang. Nah, bedanya apa? Kalau kewajiban jangka pendek ini lebih ke jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kalau misalkan jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun dalam siklus operasional akuntansi itu sendiri. Nah, di sini kewajiban jangka pendek dikategorikan sebagai beberapa hal. Yang pertama, akan selesai dalam jangka waktu siklus normal perusahaan. Jadi, jangka waktu peminjaman kewajiban jangka pendek itu hanya rentang waktu kurang dari 1 tahun. Nah, kemudian dimiliki untuk diperdagangkan. Nah, misalkan ini ketika kita membeli suatu obligasi gitu ya, obligasi itu kan macam-macam juga jangka waktunya. Jadi kalau misalkan kita membeli obligasi, bisa kategorinya jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Jadi bisa juga untuk diperdagangkan. Kemudian kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Nah, karena memang jangka waktunya bisa jadi kurang dari 1 tahun, maka di sini dibatasin sampai 12 bulan saja. Jadi maksimal itu hanya 1 tahun untuk periode pelaporannya. Perusahaan tidak dapat menunda penyelesaian kewajiban karena memang jangkanya lebih pendek ya. Jadi nggak bisa lagi untuk diperpanjang. Kecuali kayak kewajiban jangka panjang yang bisa diubah menjadi utang apa gitu ya, diselesaikan dengan lebih lama waktunya. Nah, kita langsung kepada contoh-contoh kewajiban jangka pendek dan juga bagaimana sih pencatatan transaksinya. Untuk kewajiban jangka pendek, yang pertama adalah kita ketahui utang usaha. Nah, di sini untuk transaksi utang usaha ini terkait dengan pembelian barang dagang secara kredit, perusahaan melakukan penjurnalan dengan mendebit akun persediaan barang dagang atau pembelian barang dagang dan akun PPN termasuk mengkredit akun utang usaha. Nah, pada saat utang telah jatuh tempo dan harus dilunasi, perusahaan melakukan penjurnalan dengan mencatatnya pada akun utang usaha pada kolom debit dan akun kas pada kolom kredit. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung kepada case-nya, contoh kasusnya. Jadi di sini untuk utang usaha, kita bisa menemukan transaksi di sini contohnya gitu ya. Kalau teman-teman lihat untuk rentang waktunya di sini masih di bulan Januari. Jadi masih dalam rentang kurang dari 1 bulan gitu ya. Dari 5 Januari sampai dengan 17 Januari. Di sini contoh kasusnya PT Gian Perkasa membeli ya ini maksudnya ya. Membeli barang dagang pada PT Taji Kesuma. Harganya 150 juta dan ada syarat ketentuannya gitu ya. Ketika perusahaan Gian Perkasa membayar
kurang dari 10 hari, maka akan dapat potongan 2%. Jangka waktu pembayarannya maksimal adalah 31 hari. Nah, setelah adanya perjanjian ini di tanggal 5 Januari, perusahaan Gian Perkasa mencatat adanya transaksi ini. Perusahaan melakukan pencatatan barang dagang dengan menggunakan sistem perpetual. Oh, ternyata yang digunakan adalah sistem perpetual. Setelah melakukan pencatatan menggunakan sistem perpetual tanggal 12 Januari, melakukan pelunasan. Nah, ternyata masih tanggal 12 Januari, masuk rentang waktu 10 hari yang ini. Itu ya, syarat potongan penjualan berlaku. Kan dari tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini adalah hari ke-8, sehingga masih mendapatkan potongan 10%. Itu kenapa di sini bilang bahwa pencatatan pelunasan tidak penuh karena dalam masa potongan. Nah, selanjutnya, ternyata tanggal 17 Januari si PT Gian Perkasa bisa melunasinya. Jadi di sini dilakukan pencatatan pelunasan yang dibayar penuh karena tidak dalam masa potongan. Kalau misalkan pelunasannya di tanggal 17 Januari. Berarti 17 Januari itu hari keberapa? Harinya kan dari tanggal 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini adalah hari ke-13. Kalau misalkan dilakukan pencatatan pelunasan di tanggal 17, berarti kan day ke-13. Sehingga pencatatannya harus penuh, karena tidak ada potongan. Nah, ini adalah contoh dari transaksi utang usaha yang dilakukan oleh PT Gian Perkasa, gitu ya, mulai dari transaksinya kapan, pencatatannya menggunakan teknik apa, atau sistem apa, kemudian jika pelunasannya dalam rentang ketentuan kurang dari yang ditentukan dapat potongan gitu ya. Kalau misalkan lebih dari ketentuan transaksi penjualannya, maka tidak dikenakan potongan penjualan. Nah, di sini adalah contoh pencatatannya. Di sini ketika tanggal 5 Januari ya, ketika transaksi itu terjadi. Pencatatannya seperti ini. Jika melakukan pelunasan tanggal 12 Januari, maka dapat potongan kan? Jadi pencatatannya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kalau misalkan pencatatannya di tanggal 17 kan nggak dapat potongan tuh. Nah, pencatatannya akan seperti ini. Kita lanjut ke utang wesel. Di sini, ketika utang wesel berbunga dalam kategori kewajiban jangka pendek diterbitkan, ia dicatat dalam akun utang wesel dalam kolom kredit sebesar nilai nominalnya, dan pada saat jatuh tempo, akun tersebut dihentikan atau ditutup. Jadi, di sini tidak saya jelaskan gamblang terkait utang wesel, karena kan kita sudah ada materi tersendiri yang mengupas tentang utang wesel. Sehingga di sini hanya terkait dengan transaksinya saja seperti apa. Kemudian untuk penutupan akun utang wesel tersebut, yakni dengan mencatatnya di dalam kolom debit sebesar nominalnya, dan dicatat pula di kolom debit akun beban utang wesel. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat transaksi di sini. Seperti sebelumnya, tentunya ada contoh kasus untuk transaksi utang wesel. Di sini perusahaan membeli barang dengan harga weselnya 50 juta ya, itu ya, 50 juta. Terdapat bunga 12% dan jangka waktunya adalah selama 60 hari. Masih dalam rentang jangka pendek ya. Jadi di sini jatuh temponya adalah 9 Desember.
tanggal 31 Desember perusahaan melakukan penyesuaian beban bunga wesel karena memang weselnya ada bunganya. Kemudian tanggal 2 Januari melakukan penyesuaian kembali utang wesel. Jurnalnya dibalik. Nah, ini kasusnya mungkin weselnya tidak bisa dilunasi. Jadi disesuaikan kembali. Kemudian tanggal 8 Januari pelunasan utang weselnya pada awal periode berikutnya. Dan juga pelunasan wesel pada saat jatuh tempo. Nah, sebetulnya kan ini memang berakhirnya di Januari ya. Kalau misalkan perusahaannya bisa melunasinya. Tapi kalau nggak bisa, berarti kita bisa melakukan perpanjangan yang penting masih dalam rentang waktu kurang dari 1 tahun. Nah, di sini untuk contoh pencatatannya dari tanggal 10 Oktober, di sini teman-teman bisa lihat, dan juga di 9 Desember. Ketika dilunasi tanggal 9 Desember, pencatatannya adalah seperti ini. Tentunya teman-teman juga harus menghitung terlebih dahulu bunga weselnya berapa sih. Nah, ini ketika melakukan penyesuaian beban bunga wesel pada akhir periode. Cara perhitungannya adalah seperti ini. Nah, ketika ada penyesuaian kembali untuk utang weselnya yang belum sepenuhnya terbayar ya. Kemudian baru benar-benar dilunasi pada 8 Januari. Kalau misalkan ini dilunasi pada 8 Januari. Perhitungan tambahannya seperti ini. Jadi ketika utang wesel itu belum benar-benar lunas dan jangka waktu pembayaran bunganya masih ada, tentunya kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian seperti contoh di atas. Nah, selanjutnya ada transaksi utang wesel kembali di sini. Nah, dicontohkan dalam sebuah transaksi yang berbeda tentunya. Di sini perusahaan menerbitkan wesel tanpa bunga. Kalau tadi, ya kalau sebelumnya yang kita bahas adalah dengan bunga, yang ini tanpa bunga. Kas yang diterima oleh perusahaan adalah sebesar nilai nominal dikurangi dengan diskonto. Kemudian selisih antar kas yang diterima dan nilai nominal weselnya dicatat ke dalam akun diskonto utang wesel. Diskonto utang wesel kemudian diamortisasi sebagai beban bunga sepanjang waktu, sepanjang jangka waktu wesel melalui jurnal penyesuaian. Nah, di sini teman-teman untuk contoh kasusnya, di sini ada PT Segar Indomurni menerbitkan utang wesel tanpa bunga sebesar 22 juta dengan jangka waktu 4 bulan dan bank mengurangi diskonto sebesar 2 juta. Seperti yang kita ketahui, ketika ada utang wesel dan belum mampu untuk membayarkan, kita bisa menjualnya kepada pihak ketiga, yaitu perbankan, yang tentunya nanti nilainya akan berkurang, tidak sesuai dengan utang wesel yang sesungguhnya, karena kita menggunakan jasa pihak ketiga ya, tentunya ada potongan supaya pihak ketiganya mau membayar terlebih dahulu utang yang dimiliki oleh perusahaan karya bank. Jangka waktu utang wesel yaitu 4 bulan. Masa tersebut melibatkan 2 periode akuntansi yang berbeda, yaitu tahun 2015 selama 3 bulan dan periode tahun 2015 3 bulan, 2016-nya dan 2016. Selama 1 bulan tentunya kan ini jangka waktunya 4 bulan. Oktober, November, Desember.
Oktober, November, Desember, Januari, Februari ya. Jadi amortisasi diskonto utang wesel selama 3 bulan dilakukan di tanggal 31 Desember ya. Misalkan kemudian pada 1 Februari perusahaan mencatat bahwa jurnal yaitu mencatat amortisasi diskonto utang wesel dan mencatat pelunasan utang wesel tanpa bunga. Untuk lebih memudahkan, teman bisa melihat dari pencatatannya. Jadi di sini tanggal 1 Oktober itu adalah pencatatan penerbitan utang wesel kepada bank. Jadi di sini saya luruskan kembali ya, ternyata di tanggal 1 Oktober itu sudah didiskontokan utang weselnya kepada bank. Kemudian tanggal 31 Desember pencatatan amortisasi diskonto utang wesel selama 3 bulan. Jadi kalau bilang amortisasi itu istilahnya adalah penyusutannya. Untuk tanggal 1 Februari, pencatatan amortisasi diskonto utang wesel selama 1 tahun. Dan juga pencatatan pelunasan utang wesel pada saat jatuh tempo. Nah, selanjutnya kita membahas terkait dengan transaksi utang pajak. Jadi yang juga termasuk dalam kewajiban jangka pendek perusahaan yaitu membayarkan utang pajak atau PPN. Nah, di sini kita tahu bahwa ketentuan perpajakan itu ada undang-undang yang menaunginya ya. Jadi di sini Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang. Jadi untuk pajak PPN gitu ya, pajak pertambahan nilai itu dibahas dan diulas pada dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, barang dan jasa, serta pajak penjualan atas barang mewah. Jadi untuk transaksi atas barang atau jasa yang kena pajak, PPN dikenakan sekitar 10%. Biasanya kalau teman-teman belanja itu ya, biasanya dikenakan PPN 10%. Tapi tidak selalu ya, biasanya juga kalau misalkan ke either itu restoran yang memang sudah punya nama dan memang mungkin tempatnya nyewa, jadi di sana ada PPN-nya, pajak pertambahan nilai. Di sini perusahaan melakukan transaksi penjualan barang atau jasa harus memungut pajak PPN keluaran, sedangkan perusahaan yang melakukan transaksi pembelian dikenakan pajak PPN masukan. Jadi PPN itu dibedakan menjadi dua ya, PPN keluaran dan PPN masukan. Untuk membedakannya teman-teman bisa membaca di sini. Jadi ketika perusahaan melakukan penjualan berarti memungut gitu ya, memungut pajak PPN masuknya ke pajak PPN keluaran. Sehingga sedangkan yang melakukan pembelian itu dikenakan PPN masukan. Sini contoh transaksinya. Jadi PT Sejuk Indotama membeli barang secara tunai seharga 15 juta. BKP di sini adalah barang kena pajak. Pajaknya 10%. Nah, tanggal 10 membeli, tanggal 25 menjual. Harganya berbeda tentunya gitu ya. Karena di sini dijual secara kredit juga dengan PPN yang sama 10%. Tanggal 25 melakukan pencatatan beban pokok penjualan. Tanggal 31 melakukan pencatatan utang PPN. Tanggal 10 di bulan berikutnya melakukan pencatatan pelunasan utang PPN ke kas negara. Jadi ketika melakukan transaksi pembelian dan juga penjualan, PPN-nya tidak langsung perusahaan setorkan gitu ya, atau bayarkan. Jadi ada waktu-waktu tertentu
ketika perusahaan harus membayar PPN atau ketika menjual barang menerima pembayaran PPN. Di sini dari transaksi yang sudah diceritakan sebelumnya, di sini pencatatannya. Dari tanggal 10 Maret, 25 Maret, dan ini perhitungan PPN keluaran dan PPN masukannya. Sampai dengan pembayaran utang PPN-nya. Nah, selain utang PPN juga di sini kita mempelajari tentang transaksi utang pajak atau PPh badan. Jadi perusahaan sebagai wajib pajak harus patuh terhadap undang-undang perpajakan dengan cara menyampaikan SPT tahunan atau surat pemberitahuan non-tahunan kepada negara sebagai bukti telah membayar pajak penghasilan badan. Di sini PPh badan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Tahun Nomor 36 Tahun 2008. Kalau kita kan sebagai pekerja gitu ya, wajib membayar PPh 21, kalau misalkan perusahaan wajib membayar PPh badan tadi. Di sini dicontohkan PT Cipta Harapan melaporkan laba sebelum pajaknya menurut Undang-Undang Perpajakan sebesar 500 juta dengan tarif pajaknya 25%. Nah, berdasarkan informasi tersebut, nilai PPh badannya sebesar 125 juta, 20% dari 500 juta tadi. Apabila pembayaran PPh badan tersebut dilakukan sesuai undang-undang, yakni per tanggal 25 April, maka perusahaan harus mengakui adanya utang pajak sebelum itu. Ya. Jadi selalu dilaporkannya karena SPT tahunan ya tadi bilangnya ya, sehingga setahun sekali. Maka setiap ada pelaporan laba sebelum pajak kan belum tentu tanggal 25. Sehingga sebelum dibayarkannya PPh itu, maka tercatatnya adalah utang pajak penghasilan. Nah, di sini pada tanggal 31 Desember pencatatan pengakuan utang PPh ke negara. Kemudian tanggal 25 April pencatatan pelunasan utang PPh ke Badan Kas Negara. Nah, selain membayarkan PPh badan, perusahaan juga harus mencatat transaksi utang pajak PPh 21. Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban memotong pajak atas penghasilan karyawannya. Kalau karyawan, kita dikenakan PPh 21. PPh penghasilan. Dan diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Jadi di sini perusahaan berkewajiban untuk memotong gaji karyawannya atas PPh 21. Di sini contoh transaksinya, 20 Mei PT Maju Berdikari melakukan rekapitulasi terhadap seluruh gaji karyawannya. Kemudian tanggal 25 Mei melakukan pembayaran gaji. 5 Juni melakukan penyetoran pajak. Karena kan tadi pembayarannya 25 April ya sebetulnya ya untuk kewajiban pajaknya. Nah, ini ternyata dibayarkan tanggal 5 Juni. Berarti sebelum itu kan ada utang PPh. Di sini untuk pencatatan transaksinya. Baik, kita lanjut ke utang dividen. Salah satu agenda dalam rapat umum pemegang saham biasanya adalah pembagian dividen kepada para pemegang saham. Dividen merupakan laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Jadi di sini sekedar
penjelasan terlebih dahulu ya, supaya teman-teman memahami apa itu dividen. Jadi, yang ramai saat ini kan kepemilikan terkait dengan saham ya, malah yang santer terdengar terakhir adalah ada orang yang ternyata pernikahannya menggunakan mahar saham. Nah, di sini kepemilikan atas saham baru-baru ini semakin ramai diperbincangkan gitu ya, karena banyak influencer yang beramai-ramai membeli saham dan lain sebagainya. Banyak juga influencer baru yang muncul yang membahas tentang saham dan lain-lain. Nah, di sini supaya teman-teman semua juga mengetahui, ternyata yang dikejar dari kepemilikan saham itu bukan hanya selisih dari harga jual dan beli saham saja, namun ternyata terkadang perusahaan juga akan membagikan dividen kepada para pemegang saham. Jadi di sini adalah salah satu keuntungan juga yang bisa dimiliki oleh para investor saham. Nah, di sini ketika perusahaan harus membagikan dividen, gitu ya. Ternyata ketika melakukan rapat umum pemegang saham ini, tidak selalu langsung dibagikan dividennya, tapi menunggu terlebih dahulu bagaimana nanti ketok palu berapa dividen yang akan dibagikan, sehingga ketika menunggu itu tentunya akan menimbulkan utang dividen. Nah, untuk transaksinya kita bisa lihat pada contoh kasus berikut. Pada tanggal 25 Desember, PT Karunia Sejati berdasarkan RUPS mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp25 per lembar saham. Memang pembagian dividen itu tidak selalu banyak nominalnya ya. Jadi nanti menangnya adalah di perkalian berapa lot saham yang dipunya gitu ya. Saham-saham yang beredar saat ini adalah 1.750.000 lembar. Dividen tersebut akan dibayarkan pada 20 Januari dan berdasarkan informasi di atas, besarnya nilai dividen diumumkan sebesar 43.750.000 dari total keseluruhan dividen yang akan dibagikan. Nah, di sini setiap transaksinya dicatat ya, dari tanggal 25 Desember, ada pencatatan pengumuman pembagian dividen, karena masih diumumkan untuk dibagikan, maka masih menjadi utang bagi perusahaan utang dividen. Nah, ketika sudah dilakukan pembayaran dividen kepada seluruh pemegang saham, maka bisa melakukan pencatatan pelunasannya. Nah, selanjutnya adalah transaksi utang garansi. Nah, di sini salah satu strategi yang bisa dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penjualan barang dagangnya ataupun jasanya dari tahun ke tahun sangatlah beragam. Salah satunya yaitu transaksi memberikan garansi kepada pelanggannya, seperti memberikan jaminan atas reparasi gratis, jaminan penggantian suku cadang gratis, dan lain sebagainya. Jadi di sini lebih ke perusahaan yang memberikan jasa garansi ya kepada konsumennya, sehingga mungkin adanya transaksi utang garansi. Di sini dicontohkan PT Cahaya Elektronika mampu menjual secara tunai AC sebanyak 2.000 unit dengan rata-rata harga 3.500.000 per unit. Nah, harga tersebut sudah termasuk garansi untuk suku cadang selama 1 tahun. Nah, ini biasanya untuk menarik minat pembelinya ya. Jadi di sini berdasarkan pengalaman pada periode sebelumnya, perusahaan mengestimasi bahwa 1% dari keseluruhan unit, yaitu 20 unit, produk akan rusak dan beban reparasi yang mungkin muncul adalah 200.000 per unit. Ternyata pada tahun 2015, perusahaan menerima tuntutan sebanyak 5 unit. Jadi lebih sedikit daripada perkiraan, daripada estimasi. 5 unit AC yang rusak ini dilakukan reparasi gitu ya, sehingga pengeluarannya adalah sebesar 875.000. Kemudian pada akhir periode, perusahaan melakukan estimasi terhadap kemungkinan beban garansi yang akan dikeluarkan pada periode berikutnya yang berasal dari penjualan tahun 2015. Jadi di sini untuk pencatatannya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah transaksi yang menimbulkan biaya di kemudian hari ya,
kalau kita lihat dari seluruh penjelasannya. Transaksinya tahun 2015 bisa jadi dampaknya dirasakan tahun 2016. Either itu ada either itu ada kesalahan teknis di barang atau hal yang lain. Sini kan pencatatan estimasi utang garansi pada akhir periode ya. Nah, transaksi utang kontingensi. Di sini kategori utang ditinjau dari kepastian timbulnya dibedakan menjadi utang yang sudah pasti dan utang yang kontingensi. Utang yang sudah pasti merupakan utang yang sudah pasti dan tidak tergantung pada kondisi di masa yang akan datang. Sedangkan utang kontingensi merupakan transaksi yang terjadi pada periode yang lalu dan akan menimbulkan suatu kewajiban di masa yang akan datang. Tergantung terjadinya peristiwa di masa yang akan datang. Jadi utang kontingensi ini mirip dengan utang garansi ya. Jadi salah satu contoh dari utang kontingensi ini adalah utang garansi tadi. Di sini juga dicontohkan PT Manajemen Keuangan Network melakukan penjualan seharga 140 juta dengan garansinya 6 bulan. Ya, jadi di sini ada utang garansi. Kemudian biaya untuk memperbaiki kerusakan yang masih dilindungi garansinya diperkirakan 6% dari harga jual. Jadi, untuk melakukan pencatatan utang garansi karena memang belum terjadi, kita melakukan estimasi terlebih dahulu. Bisa jadi hasilnya akan berbeda dengan kenyataannya. Pada tanggal 11 Oktober, seorang pelanggan memerlukan penggantian komponen. Nah, ternyata terjadi juga gitu ya. Nominalnya sebesar 200.000 ditambah biaya tenaga kerja sebesar 90.000 dan masih dalam masa garansi. Nah, untuk pencatatannya adalah sebagai berikut. Kalian bisa melihat semuanya, jadi mencatat beban garansi terlebih dahulu, diestimasikan gitu ya. Kemudian ketika ada kasus yang terjadi pada kejadian sesungguhnya juga dilakukan pencatatan sesuai dengan hal yang terjadi. Jadi sekian untuk materi kewajiban jangka pendek. Kita bisa melanjutkan diskusi pada kolom chat YouTube boleh, Google Classroom juga boleh, dan juga nanti akan ada kelas Zoom kalau misalkan memungkinkan ya. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.